Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Devan Nofrizal Hasbia dari kelas D4 PM3C dan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang alat simulasi yang kami praktekkan di ANSYS Workbench dengan judul Analisis Simulasi Rangka Rak Piring dengan metode statik struktural dan transient struktural. Jadi masuk ke bagian latar belakang. Jadi kami membuat atau memilih rangka ini yaitu karena rangka rak merupakan sistem struktur batang yang disusun untuk mendukung beban vertikal dan lateral, seperti beban wastafel dan air. Dalam rekayasa teknik, struktur seperti ini harus dirancang agar memiliki kekuatan yang memadai, deformasi minimum, serta rasio faktor keamanan yang layak. Penggunaan analisis elemen hingga sangat efektif untuk mengevaluasi kelayakan desain struktur tersebut menurut Hibbeler 2016. Jadi bisa disimpulkan kalau simulasi struktur penting untuk efisiensi dan keamanan desain. Terus ANSYS Workbench mempermudah analisis numerik melalui metode finite element analysis. Terus yang terakhir, studi dilakukan untuk memastikan rangka rak piring kuat, kaku, dan aman secara struktural. Selanjutnya masuk ke bagian perancangan model geometri. Jadi geometri yang dibuat ini memiliki panjang bagian atas rangka yaitu sebesar 1100 mm, terus lebar rak piring sebesar 1050 mm, panjang rak piring sebesar 100 mm, terus ukuran panjang dan lebar rangka material 50 x 50 mm, terus panjang dan lebar kaki rangka 550 x 50 mm. Jadi bagian panjang dan lebar kaki itu ada pada di sini. Terus ukuran panjang dan lebar rangka material itu yang ini. Terus panjang rak piring yang ini. Lebar rak piring yaitu yang ini. Nah, panjang bagian atas rangka yang bagian ini. Masuk ke bagian simulasi yang pertama yaitu statik struktural. Jadi pada statik struktural yaitu dilihat engineering datanya terlebih dahulu. Material yang digunakan untuk struktur rangka adalah baja atau steel dengan sifat mekanik yang dimasukkan ke dalam library material ANSYS. Material utama yang digunakan pada rangka adalah structural steel dengan parameter sebagai berikut. Modulus elastisitas yaitu 2,0 kali 10 pangkat 5 MPa megapascal, terus Poisson rasio 0,3, yield strength-nya 250 MPa. Nah, jadi yang pertama itu geometri. Jadi kita itu membuat desainnya itu melalui SolidWorks terlebih dahulu. Nah, setelah desain sudah jadi di SolidWorks, kita dipindah ke dalam format step untuk bisa masuk ke akses ANSYS Workbench. Nah, masuk ke bagian meshing. Jadi pada geometri dibagi menjadi elemen-elemen finite menggunakan metode meshing dengan ukuran elemen tertentu agar hasil analisis lebih akurat. Nah, pada saat melakukan proses mesh, yang pertama itu klik mesh, terus klik kanan, terus klik automatic method. Nah, setelah selesai klik automatic method, klik mesh lagi, terus klik run. Akan menghasilkan hasil seperti ini. Selanjutnya ada fixed support dan force, yaitu sebesar 4000 Newton. Jadi fixed support itu ada pada bagian kakinya di sini. Terus
Ini bebannya ada pada bagian atas rangka rak piring dan terus bagian bawahnya. Dengan masing-masing memiliki beban 400 Newton. Nah, selanjutnya ke total deformation. Jadi, pada total deformation ini menunjukkan deformasi maksimum sebesar 0,065151 meter atau 0,065.151 meter. Nilai ini menunjukkan bahwa perpindahan akibat beban sangat kecil dan struktur tergolong rigid atau kaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan. Saya di sini akan melanjutkan dari presentasi teman saya tadi. Saya dari kelompok 4. Baik, di sini ada equivalent stress strain. Jadi tegangan volume maksimum yang terjadi sebesar 1,48 MPa nilai ini jauh di bawah yield strength material dalam kurung 250 MPa, menandakan bahwa material bekerja dalam batas elastis yang tidak mengalami kegagalan. Jadi pengujian equivalent strength ini dikatakan berhasil gitu, tidak gagal dalam pengujiannya. Jadi faktor keamanannya itu 168,8, sangat aman atau over design. Nah, di sini ada transient struktural geometrinya rangka rak wastafel dirancang menggunakan software SolidWorks dan dimasukkan ke ANSYS dalam format step. Jadi dalam pendesain dalam solidnya tuh menggunakan extrude gitu. Terus sudah itu sudah selesai dalam penyimpanan itu berbentuk berformat step. Terus ada poros dan pemberian waktu. Nah, simulasi transient dilakukan untuk mempelajari bagaimana struktur merespon beban dinamis sebesar 100 Newton yang diberikan dalam waktu 10 detik. Jadi dalam pengujian ini si rak piring ini tuh diberi beban 100 Newton gitu. Terus diberi waktu 10 detik. Jadi dalam pengujian 100 Newton tuh berapa hasilnya dalam 10 detik ini. Terus ada total deformasi, nilai maksimum deformasi tercatat sebesar 4,10 m yang terjadi pada bagian ujung atas rangka rak, yaitu area yang paling jauh dari titik tumpuk. Nilai ini menunjukkan bahwa struktur mengalami landutan yang sangat kecil dan masih dalam batas yang aman untuk pemakaian normal. Jadi dalam rak ini untuk misalkan dikasih beban masih aman lah gitu, masih bisa dipakai untuk rumah tangga gitu, jadi aman untuk digunakan. Terus ada equivalent strength, itu tegangan maksimum yang muncul adalah sebesar 19,75 MPa, berada di bagian sambungan kaki dengan rangka atas. Nilai ini jauh di bawah yield strength material baja ringan. Ya, untuk nilainya yang ada di dalam kurung ini. Terus yang berarti struktur tidak mengalami kegagalan plastis dan mampu menahan beban kerja dengan aman. Faktor keamanannya yaitu 12,65. Jadi dibilang aman. Terus ada perbandingan skenario, yaitu pada tabel di sini ada parameter deformax, ada tegangan max, ada faktor keamanan statiknya yaitu ada 0,0,0
0,065 M, terus ada 1,3 MPa, terus ada 168,8. Transiennya ada 4,15 M, terus ada 19,75 MPa, terus ada 12,65 MPa. Jadi keamanannya itu dibilang aman gitu, dalam ada di angka 12,65. Terus ada deformasi max-nya yaitu 4,15 M, terus ada tegangan max-nya itu ada 19,75 MPa. Nah, terus ada yang terakhir kesimpulannya itu simulasi menunjukkan bahwa rangka Rockwell stapel aman digunakan baik di dalam kondisi beban merata maupun beban terpusat. Deformasi dan tegangan yang terjadi masih jauh di bawah batas material dengan faktor keamanan tinggi 12,65 pada beban merata dan 5,927 pada beban asimetris, menandakan struktur sangat kokoh dan layak digunakan. Jadi layak digunakan untuk dijual di pasaran gitu. Masih udah teruji si beban ini kuat untuk digunakan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.